Indonesia waited so long to have a superstar to cheer on, a superstar to roar on, Feda Batama. Ya, syukur alhamdulillah, tentunya saya sangat bangga dan juga sangat senang karena pasti Feda akan menang gara-gara treknya itu sesuai dengan Sirkuit baru Hungaria yang super teknis, super rumit, dan dikenal sangat kejam baru saja menjadi saksi kebangkitan rider Indonesia, Feda Ega Pratama. Saat para pembalap top Eropa kesulitan di lintasan yang mengerikan, rider kebanggaan Indonesia justru tampil kestanan. Dengan kecerdasan balap yang luar biasa, Feda sukses mengobrak-abrik dominasi dunia dan melesat menembus posisi keempat besar di FP1 Moto3 Hungaria 2026. Aksi brutal Feda ini tidak hanya bikin komentator internasional geleng-geleng kepala, tapi juga membuat Dani Pedrosa tak percaya sampai membuat pernyataan sangat mengejutkan. Insiden tragis yang dialami Hakim Danish di Balaton Park menjadi buah bibir di media sosial. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kronologi kebangkitan Feda ini? Kecerdasan brutal, Feda Ega jinakan trek basah Balaton Park, sukses bungkam kesombongan motor KTM. Bayangkan saja, sesi free practice satu baru saja dimulai. Namun kondisi sirkuit langsung diguyur hujan lebat. Lintasan basah, licin abis dan berubah menjadi momok mengerikan yang siap menelan korban. FP1 benar-benar mempertontonkan perbedaan kelas antara kecerdasan balap Feda Ega Pratama dengan ambisi kosong para rivalnya. Begitu bendera hijau dikibarkan di pit lane, ketegangan langsung memuncak karena sebagian besar pembalap Eropa tampak ragu-ragu dan meraba-raba grip sirkuit Balaton Park yang super licin. Tapi pemandangan berbeda justru diperlihatkan oleh Feda. Tanpa banyak basa-basi, Feda memulai sesi dengan sangat tenang namun mematikan. Di mana dalam hitungan lap awal saja, Feda langsung merangsek dan menembus posisi ketujuh. Kombinasi antara bakat alam dan kecerdasan brutal membuat Feda tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan tikungan-tikungan tajam Balaton Park ini. Saat sesi FP1 baru berjalan 10 menit saja, Feda kembali mempertajam catatan waktunya secara ekstrim dan langsung melesat ke posisi keempat. Gaya balapnya yang agresif namun penuh perhitungan matang semakin memanas ketika strategi pit lane mulai berjalan. Beberapa pembalap mulai panik dan nekat melakukan time attack yang sempat membuat posisi Feda melorot ke peringkat ke-9. Di momen inilah, rival asal Malaysia Hakim Danish mencoba unjuk gigi dan merangkak naik ke zona 5 besar. Tapi begitulah akibatnya kalau berkendara hanya modal ambisi, tanpa kecerdasan membaca situasi sirkuit baru Eropa yang terkenal kejam ini. Tepat saat sesi FP1 menyisakan waktu 6 menit lagi, sirkuit Balaton Park langsung menghukum kesombongan tersebut di area chicane yang sangat membutuhkan kestabilan tinggi. Hakim Danish kehilangan kendali total atas motor Aeon Credit MSI miliknya. Hakim Danish harus rela crash tragis, mencium kerasnya aspal, dan menyudahi sesi lebih awal secara memalukan. Meskipun Hakim Danish dilaporkan baik-baik saja tanpa cedera serius, namun mentalnya jelas runtuh melihat Feda tetap melaju kokoh tanpa kesalahan sedikit pun. Drama terus berlanjut di menit terakhir saat Maximo Quilas sempat mengebrak untuk menjadi yang tercepat sebelum akhirnya dipatahkan secara dramatis oleh Adrian Fernandez di menit-menit terakhir. Namun bagi publik Eropa, keberhasilan Feda Ega Pratama yang sukses mengunci posisi keempat di tengah kondisi sirkuit yang super tricky ini adalah sebuah pesan teror bahwa rider Indonesia ini siap meledak di hari balapan. Performa mengerikan Feda di sirkuit basah Hungaria ini langsung memancing analisis tajam dari legenda MotoGP Dani Pedrosa. Legenda MotoGP Dani Pedrosa bahkan sampai mengaku sangat terkejut melihat cara Feda Ega Pratama menaklukkan Balaton Park di kondisi trek basah yang ekstrem. Dalam analisanya usai sesi FP1, Pedrosa menilai Feda bukan hanya cepat, tetapi punya kecerdasan membaca grip lintasan yang jarang dimiliki pembalap muda seusianya. Menurut Pedrosa, sebagian besar rider Moto3 saat hujan biasanya hanya mengandalkan keberanian membuka gas lebih awal. Namun, Feda justru tampil berbeda. Ia terlihat sangat tenang, sabar, dan mampu menjaga kestabilan motor di area-area paling licin, yang justru menjadi titik bencana bagi banyak pembalap Eropa. Pedrosa bahkan menyoroti bagaimana Feda mampu menjaga racing line tetap bersih ketika pembalap lain mulai kehilangan kontrol akibat terlalu agresif. Hal inilah yang membuat Pedrosa sampai mengeluarkan pernyataan mengejutkan bahwa Feda memiliki feeling alami terhadap motor yang mengingatkannya pada beberapa rider top dunia saat masih muda. Menurutnya,
Kemampuan seperti itu tidak bisa diajarkan hanya lewat latihan biasa, karena berasal dari insting balap yang sangat langka. Yang paling membuat paddock Moto3 heboh adalah ketika Pedrosa secara terang-terangan mengatakan bahwa Veda berpotensi menjadi ancaman serius bagi dominasi pembalap Eropa jika terus berkembang dengan ritme seperti sekarang. Pernyataan itu langsung memancing reaksi besar di media sosial, karena jarang sekali Pedrosa memberikan pujian setinggi itu kepada rider muda Asia. Banyak fans MotoGP bahkan mulai menyebut Veda sebagai calon bintang baru dari Indonesia yang siap mengguncang level dunia. Sementara itu di kubu rival, suasana justru mulai memanas. Crash tragis Hakim Danish di tikungan chicane Balaton Park terus diputar ulang oleh media Eropa karena dianggap menjadi simbol perbedaan mental antara rider yang hanya mengandalkan ambisi dengan pembalap yang mampu membaca situasi balapan secara cerdas seperti Veda. Di saat rider lain panik mengejar waktu, Veda justru tetap konsisten menjaga ritme, dan itulah yang akhirnya membuatnya mampu bertahan di papan atas hingga akhir sesi. Kini publik Hungaria mulai penasaran apakah performa brutal Veda di FP1 ini hanya sekadar kejutan sesaat atau justru awal dari ledakan besar rider Indonesia di Moto3 Hungaria 2026. Karena satu hal yang kini mulai disadari paddock dunia, Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar pembalap muda biasa. Ia perlahan berubah menjadi ancaman nyata yang siap menghancurkan dominasi lama di Moto3. Dan yang membuat situasi semakin menegangkan, setelah sesi FFP1 berakhir, para kru paddock mulai memperhatikan satu hal yang sangat mengerikan dari data telemetri milik Veda Ega Pratama. Di sektor 2 dan sektor 3 yang dikenal paling berbahaya saat trek basah, Veda justru menjadi salah satu pembalap paling stabil. Padahal, area itu adalah titik di mana banyak rider Eropa berkali-kali melebar bahkan hampir high side. Fakta inilah yang membuat banyak analis Moto3 mulai sadar bahwa performa Veda bukan sekadar keberuntungan karena hujan, melainkan hasil dari kecerdasan balap yang benar-benar matang. Yang lebih gila lagi, Veda ternyata tidak pernah terlihat memaksakan motor secara brutal. Ia justru bermain sangat halus saat membuka throttle keluar tikungan. Teknik itu membuat ban belakang tetap punya traksi maksimal di atas aspal Balaton Park yang super licin. Komentator internasional sampai menyebut gaya balap Veda seperti pembalap yang sudah bertahun-tahun mengenal karakter sirkuit tersebut. Padahal ini adalah trek baru yang bahkan membuat banyak rider top kesulitan beradaptasi. Sementara itu, suasana media sosial Indonesia langsung meledak setelah hasil FP1 diumumkan. Nama Veda Ega Pratama mendadak trending karena banyak fans bangga melihat rider merah putih mampu bertarung melawan dominasi Eropa di sirkuit baru Hungaria. Potongan video saat Veda melibas tikungan basah dengan sangat presisi, bahkan viral dan dipuji banyak akun balap internasional. Kini semua mata tertuju pada sesi berikutnya. Karena jika kondisi hujan kembali terjadi, Veda berpotensi menjadi monster sesungguhnya di Balaton Park. Dan yang paling ditakuti para rival bukan cuma kecepatannya, tapi ketenangan brutal yang dimiliki rider Indonesia ini. Sebab ketika pembalap lain mulai panik menghadapi lintasan mengerikan Hungaria, Veda justru terlihat semakin nyaman dan semakin mematikan.